Apa sih sebetulnya program Keluarga Harapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di program Sapa Kata, di mana Sapa Kata ini adalah salah satu program pelaksana PKH Kabupaten Ciamis tahun 2021, di mana tujuan dari Sapa Kata ini adalah salah satu media untuk sosialisasi, untuk bagaimana menjelaskan tentang program-program Kementerian Sosial, program keluarga, terutama program Keluarga Harapan. Di lapangan masih ada salah persepsi, masih ada yang belum tersampaikan tentang apa itu PKH, apa itu tentang program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan adalah salah satu program prioritas pemerintah, di mana PKH ini memberikan bantuan sosial tetapi bersyarat kepada keluarga maupun seseorang dalam kondisi miskin atau yang rentan miskin. Tetapi tentu harus terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin. Dan ini juga hasil olahan dari Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial yang ada di Kementerian Sosial. Maka ditetapkanlah sebagai keluarga penerima manfaat atau sebagai KPM. Berikutnya adalah apa sih tujuan program PKH ini? Apa sih tujuan PKH ini? Pertama, untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat. Siapa penerima manfaatnya? Tadi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, mengurangi beban pengeluaran sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga miskin ataupun yang rentan miskin itu tadi. Nah, berikutnya tujuan yang ketiga adalah menciptakan perubahan perilaku kemandirian para penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan maupun kesejahteraan sosial. Dan berikutnya tujuannya adalah mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Yang terakhir, mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan kepada keluarga penerima manfaat. Ada lagi masih bertanya, siapa sih sasaran penerima bantuan PKH? Sasaran bantuan penerima PKH adalah keluarga atau seseorang yang miskin atau rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, kemudian memiliki komponen kesehatan, komponen pendidikan, dan juga atau memiliki komponen kesejahteraan sosial. Nah, kenapa ingin disampaikan? Karena ada salah persepsi atau masih ada yang salah pengertian tentang PKH dengan bantuan pangan non tunai atau istilahnya BPNT. Kalau sekarang jadi sembako. Nah, ada penerima bantuan BPNT, ada penerima bantuan PKH. Nah, sebetulnya siapa sih penerima bantuan PKH juga bantuan pangan non tunai ini? Nah, kalau bantuan pangan non tunai ini adalah sama sebagai penerima bantuan dari pemerintah dan menjadi prioritas dari bantuan pangan non tunai ini adalah keluarga penerima manfaat PKH. Nah, kemudian apa sih sebetulnya bantuan pangan non tunai? Itu adalah bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai oleh pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat setiap bulan melalui uang elektronik, yang kemudian uang elektronik itu bisa digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warung, elektronik warung gotong royong. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah bahas nih tentang tujuan PKH. Nah, sekarang ada juga tujuan dari bantuan pangan non tunai atau sembako. Pertama, tujuan dari sembako itu adalah mengurangi beban pengeluaran KPM atau KPM BPNT untuk pemenuhan sebagian kebutuhan pangannya. Kemudian tujuannya adalah memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada masyarakat miskin, memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, juga tepat administrasi. Nah, berikutnya tujuannya adalah
memberikan lebih banyak pilihan kepada penerima manfaat kaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangannya. Nah, ada pertanyaan, siapa sih sebetulnya penerima BPNT itu sendiri, atau siapa sih penerima sembako itu sendiri? Adalah mereka yang masuk dalam memenuhi kriteria, memenuhi persyaratan sebagai keluarga penerima manfaat yang tercantum dalam data PPKS atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, kemudian KPM penerima BPNT ini diutamakan untuk peserta program Keluarga Harapan yang tercantum dalam data PPKS tadi. Kemudian mereka tercantum juga sebagai dalam daftar penerima bantuan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial. Secara definisi dan tujuan tadi sudah disampaikan antara penerima bantuan PKH, penerima bantuan BPNT atau sembako. Antara pengertian program PKH juga pengertian tentang program sembako. Nah, ada satu ketentuan di mana para penerima manfaat PKH wajib menerima bantuan pangan non tunai, wajib menerima bantuan sembako. Tetapi tidak semua penerima sembako atau BPNT menjadi penerima PKH. Kenapa? Karena penerima PKH ada pengikatnya, ada syaratnya, yaitu tadi harus memenuhi komponen pendidikan, kesehatan, juga kesejahteraan sosial. Sedangkan di BPNT tidak ada persyaratan harus ada komponen pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraan sosial. Sehingga bisa jadi beda antara program PKH juga program BPNT. Pembahasan tentang PKH dan BPNT secara umum, secara sederhana sudah disampaikan barusan. Dan nanti dalam program Sapa Kata berikutnya kita akan perdalam lagi nih tentang PKH, tentang BPNT, tentang program-program yang ada di PKH, kegiatan-kegiatan pendukung PKH di Kabupaten Ciamis. Nah, teman-teman, sobat semua, bahwa Sapa Kata ini adalah salah satu program pendukung pelaksanaan PKH di Kabupaten Ciamis tahun 2021. Untuk program Sapa Kata kali ini saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.